Oke, Moms, bisa dibilang kan semalam ada huru-hara nih, Moms, Iya, ketika, di acara debat. Gimana sih, Moms, mungkin kronologinya yang Moms tahu? iya. Jadi semalam itu kan kita diundang untuk acara di TV One. Jadi dari pihaknya Nikita Mirzani dari Zagladis, pengacaranya datang, terus ada pengacara Dr. Oki juga, Mas Sunan Kalijaga, Bang Fahmi, Pak Julianus, beserta dua profesor. Nah, pada saat debat itu memang sudah memanas lah ya, karena kan kita tahu sendiri nih kasus sedang bergulir, dua-duanya juga mau memperjuangkan klien masing-masing gitu kan, termasuk Mas Sunan juga. Jadi ada sedikit inilah ya debat yang panas gitu. Nah, tapi jalan acara sih lancar, semuanya lancar. Penjelasan dari profesornya juga oke, dan kita di kursi penonton itu ada dua bagian. Jadi yang sebelah kiri itu untuk Bang Fahmi, yang sebelah kanan tuh Pak Julianus gitu. Jadi kita kita yang samping-sampingnya juga nggak ribut, nggak apa, sangat sangat menghargai jalannya persidangan acara gitu kan. Sampai pas lagi selesai, sudah closing nih MC-nya, ini dari si pengacaranya Pak Julianus nih kayak lagi ngomong sesuatu ke Mas Sunan gitu. Nggak tahu deh, tapi ngomongannya biasa sih, kayak gestur badannya juga bukan yang kayak gimana marah atau apa, enggak, cuma ngomong santai. Terus kita semua berdiri karena udah selesai. Mas Sunan nyamperin ke areanya Bang Duo Lipa ya. Dengan Pak Julianus, maksudnya mungkin mau salaman atau apa, tapi belum sampai, baru mendekati tuh ada yang dari kursi penonton sebelah kanan, kursinya Pak Julianus, penontonnya Pak Julianus, berdiri terus jalannya agak cepet, dan dia megang badannya Sunan. Itu yang pakai batik tuh, bapak-bapak itu. Aku ngeliat tuh, kok dipegang gitu. Nah, begitu abis yang dipegang begini, kayak seperti mau mendorong jangan deket, maksudnya kayak seolah-olah tuh gesturnya nyingkirin gitu loh, karena kan mendekati si Pak Julianus ya kan, si Mas Sunan ini. Nah, di situ udah mulai ribut sampai di belakang bapak-bapak itu ada yang pakai kacamata, pakai baju kotak. Nah, ini yang diduga sih, kalau aku lihat dari rekaman juga, dia yang kena ke body contact ke Mas Sunan. Tapi seperti apa tangannya mana, emang aku nggak bisa ngelihat jelas ya. Aku cuma melihat gerakannya gitu, karena mereka mepet banget. Terus Mas Sunan nggak lama bilang, kamu kenapa pukul saya? Kamu ngapain pukul saya? Udah ribut deh tuh di situ, dan banyak saksi juga karena orangnya juga ramai banget. Si yang pakai kacamata tadi tuh ditanya, kamu tuh undangan dari mana? Nah, dia bilang dari Dokter Andreas. Tapi dia bilang dia siapanya Dokter Andreas tuh dia nggak sebut dia siapanya gitu. Cuma dia datang atas ajakannya Dokter Andreas. Nah, pihak TV One akhirnya kumpul semua di situ, security semua, dan si laki-laki ini dimintai pernyataan. Sudah terjadi bahwa dia melakukan suatu body contact lah ke Mas Sunan di atas materai. Yang kasihannya tuh di kejadian itu memang Mas Sunan sih tidak gimana ya, kalau dilihat dari fisiknya Mas Sunan. Aku juga nggak tahu kemarin hasil fisiknya, tapi nggak aku lihat yang kayak gedebuk-gedebuk gitu, enggak. Cuma sih Barbie yang kena, mungkin karena terlalu dekat sama kerumunan, nggak tahu kenapa itu kakinya dia robeknya cukup dalam, darahnya cukup banyak. Jadi dia jempol kaki kanan kok nggak salah dia itu robek, itu banyak banget darahnya. Nah, itu yang bikin shock kita semua, wah kok sampai kayak gini gitu ya. Sebenarnya sih dengan cara memegang dan juga ada body contact itu aja juga udah bikin shock sih, karena kan tujuannya Mas Sunan juga datang itu kan biarin aja orang salaman ya, atau mungkin mau bertanya sesuatu ya, biarin aja lah. Maksudnya ini masih di dalam studio gitu loh, mau ngapain sih kok mesti kayak kenapa gitu loh pikirannya, reaksinya kok seperti itu yang kita sayangkan banget. Oke, Mami, ini kan banyak juga netizen yang berspekulasi bahwa ini tuh dari pihaknya Dokter RG sendiri tidak adanya penyerangan, tetapi kan yang kita ketahui ada dari pihak lain ya. Ya, yang tadi dari pihaknya Dokter Andreas yang melakukan, bisa dibilang tuh Tapi yang laki bapak-bapak itu kayaknya pengacaranya juga deh. Sepertinya ya, aku juga masih diselidiki nih bahwa bapak ini, tapi udah ada rekaman videonya, jadi udah pasti nggak bisa ngindar juga lah.
kita udah lihat semua gitu, rekamannya udah ada. Kalau nggak salah itu termasuk dari tim kuasa hukumnya, desa ingat aku, tapi nggak tahu juga, nanti dikonfirmasi lagi aja. Cukup menyayangkan gak sih Moms, apalagi kan ini kan bisa dibilang kan debat ini untuk menyelesaikan, tetapi Nah, malah jadi kisruh kembali Moms. Gini ya, ini bukan cuma sekali loh, tapi hal persekusi, kekerasan, tindakan yang barbar yang menurut aku tuh udah sering. Dari kasusnya Doktif di Januari, itu persekusinya kayak apa coba? Rombongan, gerombolan nyerang Doktif dengan temen cewek, cuma 1 apa 2 orang gitu kan. Terus masih sekarang kasusnya masih bergulir ya. Dokter Oki yang 2 minggu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, coba lihat diserang lagi sama Panda. Tuh, itu jelas banget. Dan kemarin ya, kemarin itu ada materi debat itu kan ditanyakan mengenai ruang lingkup persidangan. Ternyata bukan hanya di dalam ruang sidang loh, tetapi daerah di luar ruang sidang, taman, parkiran, pokoknya yang masih berada di dalam pengadilan negeri manapun itu ada hukumnya apabila kita melakukan tindakan-tindakan anarkis atau seperti yang kemarin terjadi. Itu bisa dikenakan pasal. Jadi kita juga menyayangkan ya, kenapa sih pada saat sidang harus ada gitu loh tindakan lagi yang seperti itu, menyerang dengan verbal abuse ya, kalau yang Panda kemarin. Dan terjadi lagi semalam. Jadi udah berapa kali ini? Coba kalian menyimpulkan sendiri aja deh. Yang sukanya main hakim sendiri itu siapa? Kalau melihat Nikita Mirzani ada di dalam persidangan dengan frustasi, itu wajar. Kamu stres gak sih ditahan 1,5 tahun? Gak bakalan ada yang gak stres, dijamin. Gak bisa ngeliat ketemu anak sakit gak bisa megang, gak bisa meluk, gak mungkin gak stres, come on. Apalagi dalam kasus yang gak jelas. Udah 368-nya cancel, ganti 369 yang katanya pencemaran nama baik, kok bisa sampai 1,5 tahun tuh udah ditahan gitu loh. Dan ada banyak hal lain yang teknis pengadilan lah, nggak usah dibahas. Intinya yang mau aku garis bawahi di sini, ini tindakan anarkis, persekusi, main hakim sendiri itu dari mana, dari pihak siapa, itu yang masyarakat harus tahu gitu. Oke, Moms, ini kan dirimu juga kan bisa dibilang kan selama sidang Nikita berlanjut selalu hadir dan datang untuk melihat. Betul. Dan mengawal sidang tersebut, dari mulai yang tenang sampai banyak yang bilang kericuhan. Gimana nih Mom? Bahkan ada sempat dari pihak sana menyebutkan bahwa di sidang Nikita tuh terjadi contempt of court. Gimana nih Mom? Dilabeli seperti itu Mom? Iya, gini loh, ternyata tuh dalam hukumnya kita belum ada pasalnya untuk contempt of court. Makanya harus diatur lagi dengan membuat pasal yang mengatur batasan-batasan di ruang sidang seperti apa. Jadi tindakan yang dilakukan Nikita Mirzani atau tindakan yang dilakukan jaksa itu masih belum ada pasalnya atau hukum yang mengatur hal tersebut. Wajar-wajar aja gitu. Nah, tinggal kacamatanya siapa yang melihat, oh itu sebenarnya nggak sopan, ya udah itu menurut lo, menurut yang mengerti persidangan, frustasinya Nikita, ya wajar aja dia punya emosi pecah seperti itu, karena kita mengikuti kan. Tapi orang yang dari rumah atau nggak pernah datang ke persidangan mungkin ngeliat nggak sopan gitu kan. Jaksa juga sama. Sekarang jaksa memvideokan, ya zamannya digital, lu punya punya kamera, semua juga bisa ngerekam. Oke, fine. Tapi ada yang bilang nggak boleh dong, masa jaksa ngerekam, emang kamu wartawan kan gitu. Jadi ini adalah beda orang, beda pengertian. So it's okay. Yang penting tuh sebenarnya di persidangan janganlah ada tindakan untuk menekan, mengancam, terus berteriak-teriak dengan kata-kata kasar, di mana kemarin terjadi pada Dokter Oki kan. Itu yang harus disayangkan, dan itu ada hukumnya. Melakukan tindakan anarkis di dalam sedang berada di pengadilan negeri itu ada hukumnya kalau itu. Jadi kalau buat si pelaku yang kemarin menghina-hina Dokter Oki itu bisa kena. Oke, bahkan juga sempat dilaporkan juga oleh Bang Sunan terkait hal tersebut. Gimana nih Moms? Akhirnya ada tindak bagus, tegas. Karena berarti kan ada beberapa tindakan persekusi kan yang sudah dia lakukan, dan semalam semakin memperkuat bukti bahwa ini memang ada gerombolan
ya orang-orang yang ngerasa mungkin apa kebal hukum kali, ngerasanya gue bisa ngelakuin apa aja, it's okay. Tapi semalam Mami sempat dijadikan sebagai saksi juga nggak sih Ki? Iya, aku Apalagi jadi kan saksi. semalam melapor ke Iya, Polres. melapor ke Polres jadi saksi karena aku juga duduknya sampingnya Barbie. Terus aku juga ngelihat Mas Sunan, aku juga ada rekamannya juga sih. Tapi rekamannya aku tuh kan untuk acara live-nya nggak semua, jadi pas ada di bagian belakangnya aja. Oke, Mom, ini kan juga terkait rekaman audio yang kita yang ingin ditayangkan di pengadilan, tetapi tidak jadi ditayangkan berkali-kali ya, Mom, ya udah. Oh ya, 2 kali. itu Gimana ini tuh, Mom? sebenarnya ada waktunya ternyata. Jadi kalau kemarin itu Bang Fahmi bilang memang Pak Hakim tidak mengizinkan saat itu, tetapi ada waktu lainnya yaitu di pembuktian. Jadi kita tunggu aja waktunya datang untuk pembuktian itu. Boleh diputarkan. Oke, Mom, tetapi belum sempat ditampilkan di muka persidangan. Sempat juga beredar, Mom, video Nah, itu aku rekaman audio tersebut, dan Kaniki juga sempat melaporkan ke pihak KPK iya. Betul. Ya Gimana, mungkin Mom? karena memang sudah didengar dan memang ini ada diduga ada tindakan untuk mengkondisikan persidangan, ya langsung dilaporkan aja, karena dengan dilaporkan sesuai juga itu arahan dari Pak Hakim. Kata Pak Hakim, apabila ada kecurigaan terhadap jalannya persidangan, terhadap aparat hukum yang ada di persidangannya Nikita Mirzani, silakan melaporkan kepada pihak yang berwajib, yang berwenang. Ya dalam hal ini KPK. So biarin aja, jadi ada proses nanti. Dicek di rekaman itu kan harus cek forensik juga kan, siapa, apakah benar rekamannya, suara siapa, dan ada hubungannya nggak dengan kasus ini. Kan bisa aja rekaman tuh nggak ada hubungannya gitu kan, jadi nggak valid. Tapi kalau valid ya bisa dijadikan barang bukti tambahan. It's good. It's good. Oke, Mom, ini juga banyak yang menyoroti dari pihak dari pakar hukum dan juga praktisi hukum tentang audio tersebut ya. Ya. Bahkan kabarnya kalau misalnya itu bisa aja nantinya membuat bumerang untuk Nikita sendiri. Kalau Mami sendiri mungkin Bumerang gimana maksudnya? Maksudnya menjadi malah impact tidak baik untuk Nikitanya dalam kasus ini. Tentang? Terkait rekaman audio tersebut yang sekarang sudah tersebar. Enggak sih, itu masih 50-50 lah. Tapi apapun barang bukti itu menurut aku bagus loh. Barang bukti yang kira-kira kita bisa buka suatu konspirasi atau suatu kerjasama yang memang harus dibongkar, ya bagus dong. Justru masyarakat akan merasa merasa ini Niki banyak berkorban buat kita gitu. Dari kasus ini aja Nikita dengan membeberkan masalah produk yang tidak layak dijual dan tidak layak dibeli ini sudah membantu masyarakat. Apapun yang Niki lakukan ada gunanya lah buat konsumen, ada gunanya. Jadi kenapa sampai saat ini Mamski masih mengamati kasus ini dan lebih pro ke Nikita Mirzani, karena masih ada manfaatnya buat Mamski, yaitu sebagai masyarakat, bagian masyarakat dan bagian dari konsumen. Oke, Mams, mungkin yang terakhir, Mams, dari adanya kasus dari Nikita bahkan sampai kericuan semalam, mungkin apa sih yang bisa Mami petik? Berarti ini udah jelas ada kelompok yang mungkin diduga merasa kebal hukum sehingga melakukan hal yang sama berulang kali dengan gaya premanisme, dan ini juga jadi satu masukan buat kita nih masyarakat melihat, oh ini karakternya seperti ini. Untuk Nikita sebenarnya tinggal stay calm aja, biarkan nanti berjalan persidangan ini, dan pembuktian untuk yang rekaman itu setelah diperiksa KPK juga masih bisa didengarkan pada saat pembuktian. Insya Allah jadi nilai plus buat Nikita, ditambah Doktif akan bersaksi besok. Mudah-mudahan juga kesaksian Doktif, dan jangan dipotong-potong, please banget jangan dipotong-potong, menjadi satu kronologis yang membuat kita paham bahwa Nikita Mirzani tidak salah. Seperti itu.